Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian di rumah dan para orang tua yang berbahagia, kita akan belajar mulai hari ini tentang pembelajaran kita di sekolah melalui metode daring ini. Bapak pada pagi hari ini akan menyampaikan PB1 subtema 2 tentang siklus air tanah. Nah, dalam pembelajaran satu ini anak-anak nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan, terutama kerjasama baik dengan Bapak Ibu di rumah. Kemudian mari kita baca sekilas tentang bagaimana siklus air tanah itu terjadi. Proses siklus air tanah menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Nah, peristiwa ini disebut dengan peristiwa penguapan karena adanya sinar matahari yang menerangi bumi dengan panas, sehingga air yang ada di danau, di laut, kemudian di sungai itu menguap ke awan, membentuk awan-awan hitam yang berisi titik-titik air. Kemudian air yang turun ke tanah ada yang masuk bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan. Jadi air hujan yang masuk ke dalam tanah itu menjadi cadangan air bagi tumbuh-tumbuhan. Ia adalah mineral sebagai makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuhan yang tumbuh pada musim penghujan relatif lebih subur karena akar-akar mereka cukup persediaan cadangan air. Kemudian selanjutnya, air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Maka di rumah-rumah seyogyanya tidak ada halaman rumah yang dipaving, kemudian dipalester atau disemen, sehingga dapat mencegah penyerapan air. Oleh karena itu disarankan Bapak Ibu di rumah beserta anak-anak mengoreksi pekarangan kita, jangan sampai tertutupi oleh semen, sehingga air cadangan di dalam tanah menjadi cukup pada musim penghujan ini. Nah, menyimak uraian yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sebenarnya sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan, termasuk kelestarian lingkungan sekitar. Perlu diketahui bahwa saat ini banyak hutan yang sudah gundul akibat penebangan yang liar. Selain penebangan, hutan juga dirusak akibat terjadinya kebakaran hutan. Nah, pepohonan di hutan yang ditebang, anak-anakku sekalian, atau dibakar itu punya alasan tersendiri. Ya, karena dibukanya lahan pertanian, perumahan, industri, dan sebagainya. Tetapi juga ada yang disebut dengan illegal logging atau penebangan hutan secara ilegal. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, di sini di bawah disajikan siklus air tanah. Maksudnya perputaran air dari air tanah, baik yang melalui air dalam danau, sungai maupun air laut yang menguap menjadi uan, kemudian dia itu kembali lagi ke tanah. Jadi air dari tanah menguap melalui proses penguapan karena sinar matahari pada peristiwa 1, kemudian pada peristiwa 2 air mengembun di atas awan menjadi tumpukan-tumpukan awan, kemudian terjadilah hujan, dan peristiwa 3 kembali menjadi air ke tanah sebagai cadangan makanan bagi akar-akar tumbuhan. Nah, anak-anakku sekalian dan orang tua yang saya hormati, bahwa di situ sudah ada tabel bagan tentang peristiwa 1, peristiwa 2, dan peristiwa 3. Mohon kepada ibu bapak di rumah untuk mendampingi mengerjakan LKS tersebut. Informasi lebih lengkap dapat ditinjau, ditelusur di internet dengan kata kunci siklus air tanah. Anak-anak insya Allah lebih memahami tentang bagaimana menggunakan IT. Demikian tugas pertama, nanti disambung pada sesi dan tugas kedua di jam kedua. Terima kasih, mohon kerjasamanya dan saya sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.